Today pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Come with singing, bring your voice. Come with laughter, bring your joy. Let's come together and worship the Lord. Come with singing, bring your voice. Come with laughter, bring your joy. Let's come together and worship the Lord. Todos juntos. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Dios. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Dios. Tear down borders. Iya, kenapa kita harus tumbuh bersama? Kenapa kita harus bersama-sama bertumbuh? Saudara dikasih Tuhan, karena kita sedang mengejar pengharapan yang dari Tuhan. Karena kita sedang mengejar janji Tuhan. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Dios. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Tulisan itu sering sekali saya lihat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara.
Saya lihat lambaian tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada siang hari ini, saya jemput kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bolehkah saya lihat lambaian tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita spesial karena Minggu 17 Agustus 2025 kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Merdeka! Ya, puji nama Tuhan, saya tahu Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada siang hari ini. Boleh kasih salam samping kanan kiri sebelum kita memulaikan ibadah kita. Tetap bersuka cita hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Bersama-sama persiapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan izinkan saya membacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari sama-sama hari ini kita berdoa, kita sepakat untuk berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yang mau katakan amin. Kita sama-sama mendoakan untuk kedamaian bangsa kita, kemakmuran bangsa kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Bangsa Indonesia boleh melewati 80 tahun kemerdekaan rakyat Indonesia, Republik Indonesia. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bilang kami perlu Tuhan. Di setiap waktu kami perlu Tuhan. Bangsa kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita yang terbaik untuk datang sembah Tuhan siang hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Biar kerinduan setiap kami siang hari ini, jemaat saja katakan pujian ini. Kemanakah kasih sejati? Kemanakah mari bersama katakan kemanakah, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Kami memerlukan-Mu, Tuhan. Biar ini jadi kerinduan setiap kami siang hari ini. Betapa kami memerlukan Engkau, ya Roh Kudus. Betapa bangsa kami memerlukan Engkau. Kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu kuasa-Mu, ya Tuhan. Kami sembah Yesus, kami sembah. Syara bara 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 bara
berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Kami berdoa untuk kedamaian bangsa kami. Kami berdoa untuk kemakmuran bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Kau pulihkan. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus untuk memulihkan segala sesuatu. Syara bara 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 bara. Kami sembah Engkau Yesus. Mari bersama angkat tanganmu, katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Yesus. Syara bara 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 bara. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Lagi katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Mari naplasa butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Betapa kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Syara bara 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 bara. Kami sembah Engkau Yesus. Syara bara 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 bara. Shandana rabaya sande. Shana rabaya so. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Yesus. Syara bara 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 bara. Kami berdoa. Kami berseru. Belas kasihan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Syara bara 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 bara. Syakana rata kaya sikina. Jesus. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Yours is the kingdom. Yours is the power.
the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Yours is the kingdom. Sharabarabara. Is the power. Yours is the glory forever. Yours is the kingdom. Yours. Mula-mula. Kemuliaan. Kejayaan. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Yours is the kingdom. Shara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Shara-bara-bara-bara. Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan dalam roh. Shara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Shara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kami memberkati bangsa kami. Shara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami, Indonesia. Shara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kuya bata karama syandara bataka. Kuya bata karama syikina. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dilawan. Syarabara-bara-bara-bara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berdoa, berdoa. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kuria bata karama syikini. Sembah Tuhan. Syarabara-bara-bara. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Mari sama-sama persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Sambil bangkit berdiri, persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Yours, yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Bersama-sama sembah Tuhan dalam roh Bapak Ibu Saudara. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kuria bata karaba shikina raba-raba-raba. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Jesus. Syarabara-bara-bara-bara-bara. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Syarabara-bara-bara-bara-bara. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati di hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Kami hari Minggu yang kudus ini boleh bersuka cita. Di dalamnya kami boleh naikkan doa, pujian dan penyembahan. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya firman-Mu mengandung janji. Janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Ketika firman-Mu dilepaskan Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami yang datang dengan berbeban berat sudah dilegakan. Kami yang putus asa diberi jalan keluar. Kami yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah janji firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mau mengangkat tangan untuk berdoa bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Hari ini kami boleh bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena cinta kasih Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa kami hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Indonesia diberkati, menjadi rakyat yang berdaulat. Mereka memimpin menjadi Indonesia yang maju sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh kabinet menteri yang ada Tuhan, kabinet merah putih Tuhan, dan juga TNI Polri, ada sinergitas yang baik sehingga boleh menjaga keamanan, kedamaian bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu tergenapi untuk bangsa Indonesia. Orang dunia boleh berkata, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia penuh dengan goncangan. Bahkan ada yang mengatakan dunia ini tahun gelap. Tapi kami percaya ketika umat-Mu berdoa untuk bangsa kami, firman-Mu tergenapi untuk bangsa kami. Firman-Mu berkata, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelapan menutup bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan yang nyata atasmu, atas bangsa Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati Tuhan, jemaat induk berkapasitas luas, gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatara Harjo dan bersama dengan Ibu Hermin Tuhan. Kau berkati, Engkau jamah, Engkau rapi Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan berkat-Mu Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Panjang umur menjadi bagian dari Pak Niko dan bersama dengan keluarga. Berkati anak-anak, cucu-cucu, anak mantu diberkati Tuhan. Berkati Tuhan, berkati juga para wakil gembala yang ada Tuhan. Mereka ada unity, ada kesatuan hati, menopang pelayanan Pak Niko dengan penuh segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk bersama dengan Ibu Olga Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau jamah, Engkau rapi Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan berkat-Mu Tuhan untuk Pak Jo dan Ibu Olga. Begitu banyak beban tanggung jawab yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai pelayanan Pak Jo dan Ibu Olga dimanapun ia berada. Pagar perlindungan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan seluruh wakil gembala juga yang ada. Pak John Selat bersama dengan keluarga, Pak Hari Rumerung bersama dengan keluarga Tuhan. Mereka juga ada unity, ada kesatuan hati, menopang pelayanan Pak Jo dengan penuh segala kebaikan Tuhan Yesus. Berkati seluruh leader yang ada, Kapokja, gembala-gembala kul Tuhan juga diberkati Tuhan. Ada sinergitas yang baik Tuhan untuk membantu pelayanan dari Pak Jo. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami, anak-anak generasi Yeremia. Biarlah hidup mereka penuh dengan ketaatan, kekudusan, cinta mati-matian akan Engkau Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan jiwa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami juga sebuah jemaat yang ada, jemaat GBI MP Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi isi hati kami, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami.
memberkati kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami mau sepakat dengan gembala pembina kami bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Apa yang kami tabur di tahun 2025 akan kami tuai juga di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kasih kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik. Marina Plaza, saya mau dengar sorak-sorak. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, sorakan. Haleluya. Bersama-sama beri tepuk tangan, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari maju umat-umat pemenang. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Marina Plaza, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari bersama katakan, dialah, katakan Raja. Yang percaya sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan pujian ini. Mari kita mau dengar panggilan Tuhan atas kami, atas bangsa kami. Mari bersama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sambil tepuk tangan di atas kepala. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kami mau nyatakan kebesaran Tuhan atas kami. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Marina Plaza, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Marina Plaza katakan, dialah Tuhan, Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Haleluya. Bersama-sama terus bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara.
Engkau pemilik setiap kehidupan kami. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari bersama rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari bersama katakan, great is our God. Haleluya. Mari Marina Plaza bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Mari bersama katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lewat-Mu. Marina Plaza, sekali lagi, mari sama-sama sambil angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari bersama katakan, great is our God. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Marina Plaza, kasih sorak-sorak tepuk tangan. Haleluya. Great is our God. Sebab kami punya Tuhan Yesus yang besar. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Hari ini kami akan memberikan persembahan khusus untuk acara Revive Manado. Mari Engkau memberkati setiap persembahan kami. Kami rindu kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah jauh terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Great is our God. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Dan sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ini. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains,
Shalom, dengan saya Pastor Michael David Jeremiah Wijaya mengajak setiap saudara di kota Manado untuk bergabung bersama-sama tanggal 30 Agustus 2025 dalam acara Revive Manado yang diadakan oleh GBI Marina Plaza di kota Manado, di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan saya percaya lawatan Tuhan akan menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, dan memberkati setiap saudara yang hadir. 30 Agustus 2025 di Kompleks ITC Marina Plaza di kota Manado. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, setiap taburan. Sama-sama persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujiannya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh
Kami mengucap syukur padamu ya Bapa di pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan bangsa kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan untuk Indonesia. Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami merindukan revival. Kami merindukan penuaian jiwa terbesar atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya ya Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi atas bangsa kami. Bapa, di pagi hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi telinga kami ya Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang bisa menangkap makna firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman, katakan amin. Ya, shalom. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat siang. Ya, Marina Plaza, apa kabar? Luar biasa. Merdeka. Ya, amin. Haleluya. Ya, senang sekali kita bisa menghirup udara segar di negeri ini, negeri yang merdeka, dan kita percaya bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata perjuangan bangsa ini, tapi kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Nah, pernah saya berdebat dengan teman saya. Teman saya ini suka namanya yang ilmu-ilmu gitu. Dia bilang begini, seandainya kalau tidak ada orang-orang tua dulu yang punya ilmu-ilmu itu, ya bagaimana Indonesia mau berjuang? Saya bilang begini, 350 tahun orang pakai opo-opo untuk memperjuangkan kemerdekaan, tidak merdeka-merdeka. Tapi ada waktu Tuhan, masanya Tuhan, Tuhan anugerahkan kemerdekaan itu, kita nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba 17 Agustus tahun 45, Indonesia menyatakan diri merdeka. Amin, haleluya. Ya, oleh sebab itu kita patut ya bersyukur, kita bangga menjadi bangsa merdeka. Ya, saya juga ucapkan selamat hari kemerdekaan RI ke-80, dan biarlah kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal positif dan berkarya. Setuju? Ya. Saya mungkin tidak panjang khotbah saya karena mungkin ada di antara kita yang sudah ada jadwal mau ikut panjat pinang atau lomba makan kerupuk ya. Nah, tapi izinkan saya menyampaikan beberapa pesan ya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mencintai tanah air kita. Amin. Karena saya melihat akhir-akhir ini di media sosial itu ada banyak ujaran kebencian terhadap pemerintah kita, ya karena mungkin peraturan-peraturan yang menyesakkan masyarakat atau yang agak aneh-aneh, ya. Tapi kita tetap mendoakan Indonesia. Ya, ada dua hal yang harus kita tahu, kita harus bedakan, yaitu antara negara dan pemerintahan adalah dua hal yang berbeda. Ya, pemerintahan itu adalah sebidang tanah. Tanah di mana kita berdiri, kita lahir di situ, kita menjadi dewasa, kita cari duit di situ, mungkin kita juga mati di situ. Negara adalah di mana bumi dipijak, langit kita junjung. Setuju? Ya, kita lihat ada bangsa yang tidak punya tanah air, ya. Tidak ada negara yang mau terima mereka mau mengungsi. Anda lihat di Timur Tengah sana, mereka ditendang seperti anjing ke sana kemari, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mencintai tanah air ini. Setuju? Kalau pemerintahan adalah sekelompok orang yang dipercayakan oleh masyarakat,
untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak senang dengan presidennya, pemilihan berikut jangan pilih lagi, betul? Ya. Kalau tidak senang dengan gubernur, wali kota, bupati, periode depan jangan pilih lagi. Oke? Nah, nanti pilih Ibu Linda Maya Maramis lebih baik lagi. Oke, bercanda saja ya. Nah, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, betapa penting gereja Tuhan kita sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Ya, dalam Tawarik 2 ayat 7 sampai 14 dikatakan, dan umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, coba Bapak Ibu taruh tangannya di dada, katakan, saya penting untuk bangsa ini. Tunjuk yang di samping, kamu juga penting. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kenapa kita penting? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, amin. Ya, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, amin. Nah, oleh sebab itu siang hari ini saya membawa sebuah renungan firman yang diambil dari Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Saya beri judul Kemerdekaan Sejati. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, dalam definisi bahasa Indonesia, merdeka konteksnya itu memiliki beberapa pengertian. Secara umum, merdeka berarti bebas. Bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan atau tekanan pihak lain. Ini bisa merujuk pada kebebasan suatu bangsa dari kekuasaan asing atau kebebasan individu dari berbagai bentuk penindasan. Selain itu, merdeka juga bisa berarti mandiri, berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pihak lain. Nah, bisa dikembangkan juga merdeka, bebas atau freedom, ya. Bisa dikatakan kalau orang ya punya keuangan yang cukup, bisa dikatakan financial freedom. Orang yang punya kebebasan waktu dikatakan time freedom, ya. Ada banyak freedom, ya, kemerdekaan, ya, itu secara individu. Nah, ketika Yesus berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah kebenaran yang sejati, yang memerdekakan. Tapi orang-orang Yahudi tidak bisa menangkap maksud Yesus. Mereka menangkap maksud Yesus tentang kemerdekaan adalah kemerdekaan secara lahiriah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa kami harus merdeka? Kami ini bukan bangsa budak. Kami ini adalah keturunan Abraham, orang merdeka. Nah, tetapi Yesus itu sedang berbicara tentang kemerdekaan rohani, kemerdekaan yang sejati. Nah, kalau kita merujuk
kepada Yohanes 8 ayat 34, ya. Ayat selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya. Jadi ini merujuk kepada kemerdekaan secara rohani, bukan secara jasmani. Nah, dalam Roma 6 itu Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul ada 2 macam perhambaan. Nah, yang pertama, hamba dosa. Hamba dosa adalah orang yang takluk kepada dosa. Berapa banyak orang, ya, yang masih terikat dengan dosa. Ada juga orang yang mungkin sudah Kristen, tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Ada yang terikat dengan pornografi, tukang bohong, suka nyolong. Nah, ini juga adalah bentuk-bentuk keterikatan atau disebut hamba dosa. Dan Alkitab menjelaskan bahwa hamba dosa itu berarti tuannya adalah iblis. Yang kedua adalah hamba kebenaran, yang taat kepada kebenaran firman, yang tuannya adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Roma 6 ayat 16 mengatakan seperti ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Dan yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara-saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, sebenarnya kita itu sudah dimerdekakan, ya, oleh Tuhan Yesus, dan kita harus menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau kita melihat siapa kira-kira yang perlu dimerdekakan? Siapa hamba dosa? Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa. Jadi hamba dosa itu siapa, Bapak Ibu? Saya, saudara-saudara, kita semua adalah hamba dosa. Oleh sebab itu, Roma 3 mengatakan, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, binasa, masuk neraka. Pak Niko selalu berkata, jangan sampai ada di antara kita yang menukarkan keselamatan kita hanya dengan sesuatu yang bersifat sementara. Jangan tukarkan keselamatan itu dengan sesuatu yang fana dan akhirnya masuk neraka. Ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa semua orang perlu dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Bagaimana cara bebas dari dosa? Nah, prinsip kemerdekaan itu harus ditebus, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat pada gambaran seorang hamba, bagaimana orang itu bisa menjadi hamba? Kalau zaman dulu, ya, mungkin orang itu misalnya butuh uang, gak punya uang, nah, terus tidak punya harta, nah, untuk dijaminkan jadi uang. Nah, dia akan pergi ke seorang bos, ya, atau seorang juragan, seorang tuan, kemudian dia menjual dirinya, ya. Misalnya saya butuh 10 juta, oke, kamu harus kerja selama 1 tahun di sini. Ya.
Atau kalau dia butuh uang lebih banyak, oke, kamu harus kerja seumur hidup. Atau dia punya utang yang tidak bisa dilunasi, akhirnya dia menjadi seorang hamba. Ya. Nah, seorang hamba itu tidak bisa bebas atau tidak bisa merdeka sebelum dia membayar lunas hutangnya. Setuju? Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Orang yang berdosa itu harus membayar lunas hutangnya. Nah, kita lihat sejarah Indonesia. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Tetapi masih ada penjajah Belanda di sini. Belanda tidak mau lepaskan Indonesia begitu saja. Nah, akhirnya di tahun 1949, nah terjadi konferensi meja bundar. Ya, dalam sejarah meja bundar. Nah, di mana untuk kemerdekaan Indonesia, Indonesia harus membayar kepada Belanda sebesar 4,5 miliar golden. Ya, saya tidak tahu berapa besar itu, ya mungkin sekitar 20-an triliun, ya seperti itu di zaman itu. Ya. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya hasil perjuangan, tapi ada harga yang harus dibayar. Setuju? Katakan, harga yang harus dibayar. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Orang tidak bisa lepas dari dosa kalau dia tidak bayar. Saya kasih contoh, kalau misalnya ada seseorang, misalnya dia punya hutang, misalnya dia punya hutang 1 miliar kepada saya. Oh puji Tuhan, berarti saya bos ya Bapak Ibu, kasih utang sampai 1 miliar. Contoh, dia punya hutang kepada saya 1 miliar. Terus dia bilang begini, aduh Pak Daniel, minta maaf, saya bermohon, tolong hutang-hutang saya dilunasi karena saya tidak sanggup bayar lagi. Mulai hari ini saya berkomitmen tidak akan berhutang lagi. Komitmen tidak akan pinjam uang lagi. Kira-kira hutangnya ke saya lunas enggak? Tidak. Ada orang berkata begini, oh saya sudah bertobat dengan cara apa? Saya tidak melakukan dosa lagi. Tapi apakah dosa itu bisa lunas dengan cara tidak berbuat dosa lagi? Tidak bisa. Dia harus bayar. Ada pepatah mengatakan di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Betul? Walaupun ada misalnya meeting pokja atau ada celebrate ulang tahun gereja, oh habis ibadat orang makan-makan, contoh iya toh, gratis toh. Tapi sebenarnya di balik gratis itu ada orang yang menabur, benar enggak? Tetap ada orang yang membayar Bapak Ibu. Ya. Dan untuk kemerdekaan kita dari dosa, Tuhan Yesus harus bayar semua itu. Kita lihat bagaimana cara Yesus membayar dosa kita. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Cara Yesus membayar hutang-hutang kita, menghapus surat hutang kita adalah Dia memikul dosa-dosa kita. Surat hutang kita itu, dosa kita itu ibarat seperti surat hutang. Dia memikul dosa-dosa kita dan membawa ke atas kayu salib dan seolah-olah memakukan surat hutang itu di atas kayu salib. Yang dipaku di kayu salib itu apa? Diri Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara begitu, ya, hutang dosa kita dengan nyawanya, dengan darahnya, Dia melunasi hutang-hutang dosa kita. Dan luar biasa Bapak Ibu, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Amin.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Alkitab berkata, kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia jeripaya kita. Sia-sia saya memberitakan firman Tuhan. Karena Yesus tidak bangkit. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, ya, maka kita ada masa depan. Amin. Ya, haleluya. Ya, yang anak muda, ya, mana? Oh, ini sudah enggak muda ini ya. Oh, sana anak muda ya. Nah, anak muda harus semangat ya. Harus semangat anak muda, buat cita-cita ya. Buat cita-cita ya. Raih kesuksesan karena Tuhan bilang begini, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya kan? Ya kalau harta enggak ada gimana kita muliakan Tuhan dengan harta? Ya. Jadi harus semangat ya. Karena apa? Ada masa depan untuk kita. Dan di ayat selanjutnya saya sangat senang sekali. Dikatakan begini, ia telah melecuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dia masuk ke alam maut, dia membebaskan orang-orang tertawan di sana. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ikon ya, kebangkitan Tuhan Yesus, itu ada kerangka-kerangka di bawah kaki, terus Tuhan Yesus sementara tarik ya. Itu ikonnya, itu dia sementara tarik Adam dan Hawa. Jadi Tuhan Yesus tidak melupakan sahabatnya ya, waktu di Taman Eden ya. Orang-orang benar yang menantikan janji Mesias dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini, para iblis, kroni-kroninya itu dibuat sebagai tontonan umum. Dalam gambaran budaya masa lalu, ya, itu kalau seorang kaisar atau raja itu menang perang, dia akan pulang ke kerajaannya pakai apa ya? Kendaraannya apa itu? Kereta kemenangan, dan tawanan-tawanan itu diikat di belakang kereta. Dibikin seperti pawai kemenangan, tontonan publik. Ya. Hari ini kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, di dalam kita punya kuasa, punya Roh Kudus. Amin. Ya. Oleh sebab itu kita orang Kristen tidak usah takut. Ya. Ada orang Kristen ya yang masih takut kalau ada cacat, iya toh. Nah, apalagi di saya sana di rumah saya itu hampir tiap hari ada itu burung yang warna hitam terus koak, iya toh. Pertama kali tinggal di sana, ya maklumlah, mami saya itu kan orang Minahasa kan, banyak percaya begitu. Dia bilang, burungnya enggak bagus ini. Terus saya bilang begini, Mi, bagaimana orang mau kunci DP mulu? Ya toh, habis dia suka baterainya kuak-kuak, mau bikin apa? Katanya burung jelek, ada orang mau mati dan sebagainya, benar enggak? Iya kan? Nah, orang Kristen tidak bisa terikat dengan begitu. Ya, kalau di kampung halaman saya, itu orang paling takut kalau bawa foto 3 orang. Dia bilang, jangan, salah satu mau mati. Benar enggak? Ada enggak dengar begitu? Nah, saya bilang, orang mau bawa foto 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, satu gereja ini orang mau bawa foto, tetap ada yang mau mati. Betul enggak? Ya, jadi roh-roh dunia, roh-roh yang lemah seperti ini, ya, telah dikalahkan Tuhan. Ya, waktu saya pergi ke Sulawesi Tengah, saudara saya bilang begini, dan kalau ngana pergi pulau di situ, ya, jangan ngana minum air kong begini, dorang mau tiup. Ngana perlahan-lahan mau sakit, jadi kurus, kong mati. Begitu. Ya. Tapi saya bilang begini, sebenarnya kalau orang mau jahatin saya, mau tiup, ada orang yang benci, mungkin saya sudah dari dulu mati Bapak Ibu. Ya. Tapi puji Tuhan, ya.
Puik-puik seperti itu tidak mempan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kemerdekaan yang sejati. Bukan cuma dosa kita yang ditebus, tapi kita memiliki kuasa. Amin. Apalagi yang Alkitab katakan tentang cara mati Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Pertama, penyakit kita yang ditanggungnya. Kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Amin. Ternyata salah satu ikatan yang perlu dilepaskan adalah sakit penyakit. Setuju? Ketika Yesus berkarya di muka bumi, dia melepaskan orang dari roh-roh jahat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita juga harus bergerak di area sana. Waktu lalu, setelah saya khotbah, ada seorang ibu menghampiri saya, Bapak Ibu. Saya pikir, siapa ini? Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya, Pak. Nah, saya waktu itu bukan tidak mau mendoakan, cuma orang ini tidak saya kenal. Yang pertama saya pikir, jangan sampai dia cuma mau coba sama kita. Gitu. Jadi saya panggil, kenal orang ini? Oh iya, oh dia anggota kul saya. Oke, anggota kul, berarti saya berdoa. Ya. Waktu saya berdoa Bapak Ibu, tiba-tiba itu saya merasa ada kuasa yang keluar. Jadi saya berkata-kata dengan bahasa roh yang kuat, ibu itu juga berkata-kata dengan bahasa yang kuat. Nah, selesai sampai di situ, minggu depannya saya pergi ke gereja, ketemu dengan ibu itu. Nah, waktu itu suaminya berkata, dia ini sudah lama pendarahan Bapak Ibu, tapi malu ngomong gitu. Jadi waktu saya tanya, dia tidak mau ngaku sakitnya apa. Nah, suaminya yang bilang ke saya. Nah, waktu ketemu di gereja, kemudian saya tanya, ibu bagaimana? Sudah sembuh? Iya Pak Pendeta, sudah sembuh. Loh, kok Pak Pendeta masih di Manado? Iya, saya memang orang Manado. Terus dia bilang, lah saya kira Pak Pendeta orang Jakarta. Nah, saya bilang begini, kalau seandainya waktu minggu lalu dia tahu saya cuman orang Manado, masih PDP, mungkin dia tidak mau minta didoakan, karena mungkin dia pikir kurang sakti. Iya, benar enggak? Iya, memang saya tidak ada kesaktian Bapak Ibu. Yang sakti Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak bisa berharap kepada manusia hamba Tuhan, karena yang punya kuasa Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, oke, kita boleh untuk satu lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sama-sama kita nyanyikan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita doa dulu ya sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa darah Tuhan yang sudah mengampuni kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala ikatan, kutuk, dosa. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Aba, ya Bapa. Pulihkan ya Tuhan keadaan setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus kami percaya terjadi mujizat kesembuhan. Yang sakit fisik, yang sakit mental, yang sakit dalam hubungan baik dengan orang tua, dengan anak-anak atau sesama. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan hubungan mereka. Yang sakit secara ekonomi, pekerjaan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jemaat terima berkat Tuhan. Terima kasih sayang Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, alirkanlah ya Tuhan kesembuhan-Mu di tempat ini. Ya ralabas, percaya ya Tuhan, kuasa darah Yesus mengalir dalam kehidupan kami, membentengi kami. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Tidak kekurangan kami suatu apapun. Engkau mencukupkan dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi kata Alkitab tentang hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka pertama artinya hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita bersyukur dan kita harus memuliakan Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Ya, muliakan Tuhan dengan tubuh kita, saudara-saudara, ya, yang nona-nona yang cantik-cantik, ya, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, nyong-nyong yang ganteng-ganteng, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Menangkan jiwa, tarik jiwa-jiwa datang ke gereja. Ya, jangan orang yang dorang tarik ke sana. Setuju? Ya, kita lihat Esther, dia menggunakan kecantikannya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kedua, hidup yang merdeka adalah hidup yang berintegritas. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, hidup dalam kemerdekaan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita. Ya, karena walaupun kita sudah merdeka, tapi sesungguhnya kita
cuman pindah tuan saja. Yang dulu tuan kita adalah dosa, iblis, sekarang menjadi milik Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup kudus sesuai firman Tuhan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keempat, hidup yang merdeka adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Jadi ada hidup menurut daging, kemudian yang kedua hidup menurut Roh. Kalau kita hidup menurut Roh, kita akan mengalahkan kedagingan. Galatia 5 berkata seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, tukang bakalai, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi walaupun kita sudah jadi Kristen, tapi kalau hidup dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Firman Tuhan berkata, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya kalau mengambil keputusan, Bapak Ibu, terus tidak damai sejahtera, nah itu saya tahan dulu. Ya. Apalagi kalau jantung dudak. Wah, biasa kalau mau nyolong atau mau nipu, ya kan dudak gitu. Ya. Tapi kalau biasa dukdaknya itu berkurang, Bapak Ibu. Roh Kudus sudah kurang berbicara di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi itu kasih, sukacita, damai sejahtera, buah roh. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, lemah lembut, penguasaan diri. Ya, nah terkadang orang bawa oto, iya toh. Nah, terus ada yang nyerempet, aduh, marah juga, iya kan, Bapak Ibu. Aduh, harus kuasai diri ya, Bapak Ibu. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Nah, saudara-saudara, pernah saya khotbah bahwa di akhir zaman Tuhan akan meluputkan gerejanya, si wanita itu, gereja Tuhan, itu diberi 2 sayap burung nasar, ya, akan disingkirkan. Ya Bapak Ibu, waktu itu saya katakan bahwa sayap burung nasar itu, ya, satu pasang sayap burung nasar itu adalah Roh Kudus. Nah, itu yang saya pelajari sejak saya masih remaja, ya, di aliran Pentakosta. Tetapi waktu perjalanan pulang, Tuhan itu bicara sama saya, bilang, coba kamu perhatikan baik-baik ayatnya. Jadi saya review lagi. 2 sayap burung nasar. Tuhan bilang begitu, ada 2. Bukan 1, ada 2. Yang 1 Roh Kudus,
yang satu firman Tuhan. Ya. Jadi itu seperti firman Tuhan dan Roh Kudus itu satu seperti koin atau mata uang yang ada dua sisi. Iya, ya, ada sisi sebelah, ya, seperti itu. Firman dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang benar melakukan firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Orang yang hidup sesuai firman Tuhan dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi dua pasang, ya. Jadi firman dan Roh Kudus itu satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan, kalau kita hidup oleh Roh itu ngeroh begitu, selalu dapat penglihatan, bukan seperti itu. Orang dapat banyak penglihatan, tapi kalau hidup tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dia tidak hidup dalam Roh Kudus. Dia tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Jangan terkecoh seperti itu. Pernah ada orang, nggak tahu orang dari mana, waktu saya itu ngekos, ada kos, orang kos itu panggil. Ada satu kata, ibu jaga berdoa. Terus saya duduk situ. Terus dia bilang begini, kok saya ada lihat sama kok punya bawa pintu kamar, ada cahaya begitu. Itu kuasa kegelapan. Terus dia tengking-tengking. Saya bilang, ini ayat dari mana ini dia? Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat. Tapi orang-orang yang tahu siapa Tuhannya, itu tidak akan disesatkan. Amin. Ya, tepuk tangan untuk saudara-saudara. Oke, kesimpulan. Oke, kesimpulan dari khotbah hari ini adalah yang pertama. Semua orang telah berbuat dosa dan semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuannya adalah iblis, upah dosa adalah maut, masuk neraka. Oleh sebab itu, semua orang perlu dimerdekakan. Semua orang butuh keselamatan. Semua orang butuh juru selamat. Dan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran sejati, oleh sebab itu semua orang butuh Yesus. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus membayar semua hutang dan menghapus semua dosa kita dalam kematiannya di atas kayu salib. Karena itu, sesudah kita merdeka, kita harus menjadi hamba-hamba kebenaran. Maka, muliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan hartamu, hidup berintegritas, hidup kudus sesuai firman Tuhan, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan membebaskan kami dari segala hukum dosa, dari segala kematian, maut, neraka. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami fokuskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, biarlah umat-Mu yang hari ini datang dalam keadaan sakit, dimerdekakan oleh Engkau. Yang datang dengan hati yang susah, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan bebaskan orang-orang yang dalam kutukan, orang-orang yang hidup dalam ikatan dosa. Di dalam nama Yesus,
terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap ikatan dosa kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah hidup kemerdekaan ini kami nikmati senantiasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk, diserahkan kepada petugas ibadah raya. Shalom. Diberkati dengan firman semua jemaat Tuhan, dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak sebagai hamba Tuhan, ya, Pak Daniel Sairang diberkati dan keluarga juga diberkati Tuhan. Doa kami, apa yang Bapak lakukan Tuhan pasti berkati. Bahkan setiap pijakan kaki hambanya pasti diberkati Tuhan. Untuk kami semua diberkati. Dan kita akan memberikan korban persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya mengajak semua kita berdoa. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami percaya di dalam Anaknya yang tunggal, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus salah dan dosa kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu Engkau telah sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu dan menegur kami dan mengingatkan kami Tuhan, agar supaya kami tetap berada di dalam koridornya firman Tuhan. Kami tidak bisa keluar ya Tuhan, kami tidak bisa terlepas daripada-Mu Bapa. Sebab itu ya Tuhan, Engkau menegur kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa kami selalu mengingat akan kasih Tuhan, dan kami menjauhkan setiap dosa, dan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Tiang awan, tiang api perlindungan sempurna. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian bagi kami semua, sempurna di dalam perlindungan kuasa-Mu Bapa. Berkati setiap persembahan yang akan kami berikan untuk kemuliaan hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama menyaksikan kesaksian pujian dari Cool The Rock, Zion, Sekina, dan Harvest.
kami mengajak kepada semua sidang Jumat yang ada, kalau bisa turut terlibat di dalam KUL. KUL kita adalah KUL The Rock. The Rock adalah wilayah Wanea Papua, kemudian Sayen, wilayah Wanea Tanjung Batu dan Rike, kemudian KUL Sawangan. Jadi ada 3 KUL yang ada. Memang bulan ini adalah bulan kampanye KUL. Jadi setiap hari Minggu kita melakukan kampanye. Dalam hal ini ada puji-pujian dari masing-masing KUL. Kami mengajak juga kepada Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam KUL untuk bersama-sama dengan KUL-KUL yang ada di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Kiranya kita dapat membangun iman kita melalui semboyan dari KUL adalah kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus di era Pentakosta ketiga. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya kedua GBI Marina Plaza? Boleh lambaikan tangan, kami rindu sambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya kedua, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, kami sambut dengan sukacita. Oh, ada ya. Oh, ya, Ibu, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Minggu depan kami undang lagi, boleh hadir bersama-sama dengan kami di GBI Marina Plaza Keluarga Besar. Baik Bapak Ibu Saudara, mempersingkat waktu saya ada tambahan pengumuman. Undangan rapat anggota Rukun Duka Kasih GBI Marina Plaza dalam rangka pertanggungjawaban pengurus Rukun Duka Kasih RDK GBI Marina Plaza periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2025. Maka Bapak Ibu anggota RDK diundang dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 jam 8.15 atau sesudah PPW Night. Hari Jumat bertempat di tempat ini, GBI Marina Plaza lantai 2. Dan yang kedua, kami ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bersama-sama gabung beribadah dalam acara Revive Manado tanggal 30 Agustus 2025 jam 5 sore seperti tadi video. Bersama-sama kita nikmati lawatan Tuhan dalam acara tersebut dan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut terlibat dalam taburan janji iman, donatur janji iman, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum memberikan tapi sudah memberikan janji iman. Kami dari tim kerja menghimbau untuk bisa direalisasikan untuk janji iman tersebut karena acara sudah tinggal 2 minggu lagi. Minggu depan tim kerja akan mulai membayar pelunasan kepada vendor. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Kami menjemput Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Layaklah Indonesia sujud kepadamu, Bangkawan yang kudus, layak disembah. Mari bersama sambil angkat tangan untuk katakan, layaklah Indonesia sujud kepadamu, Bangkawan yang kudus, layak disembah. Mari kita gandeng tangan bersama.
kita memberkati Indonesia. 80 tahun merdeka karena anugerah Tuhan dan perjuangan para pahlawan. Mari kita berdoa biar di usia yang matang ini Indonesia menjadi bangsa yang makmur, yang aman, yang damai, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapak, terima kasih kami lahir berkarya melayani di bangsa Indonesia yang Engkau cintai. Engkau telah bernubuat bahkan di perjanjian lama tentang bangsa ini. Dan di usia 80 tahun kami gereja Tuhan, kami memberkati Indonesia menjadi bangsa yang terang. Indonesia menjadi bangsa yang kudus. Indonesia menjadi bangsa di mana nama Tuhan dimuliakan. Sebagai gereja Tuhan dalam otoritas nama Tuhan, kami patahkan segala kuasa roh-roh korupsi, mementingkan diri sendiri, segala bentuk kekacauan, segala bentuk pikiran-pikiran yang negatif yang bukan daripada Tuhan di bangsa kami. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sambil kami berdoa, ampuni bangsa ini yang mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Ampuni persekusi, kejadian-kejadian yang berupaya untuk menghentikan kekristenan, menghentikan pembangunan gereja di bangsa ini. Tuhan, ampuni bangsa kami di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang sangat Tuhan sayang, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai, memenuhi kita semua, sehingga apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan yang terangkat ke arah surga dibuat Allah berhasil. Dan Tuhan menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Merdeka! Haleluya, haleluya.